الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ثم عليك يا طالب العبادة. Kemudian alaika mesti bagi dirimu ya talibal ibadah, wahai para penuntut ibadah. Waffaqakallahu ta'ala, semoga Allah memberikan kalian taufik bidaf'il awaiq, dalam bentuk kekuatan menolak berbagai awaiq. Awaiq itu artinya adalah perintang-perintang, hambatan-hambatan menuju Allah Subhanahu wa taala, hatta tastaqima ibadataka, sampai tastaqima luruslah, tegaklah ibadataka, penghambaan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dzakarna, dan telah kami menuturkan, annal awaiqa arba'atun, bahwa awaiq, penghambat-penghambat menuju Allah itu arba'atun, ada 4. Ahaduhuma, yang pertama adalah ad-dunya, disebut sebagai dunia. Ad-dunya, dunia, laisa al-ard, bukan bumi, tapi disebut sebagai dunia. Memang ada 4. Yang pertama adalah ad-dunya, yang kedua adalah al-makhluk, makhluk dalam hal ini adalah manusia. Yang ketiga adalah asyaiton. Yang keempat adalah al-hawa'un nafsiyah, hawa nafsu. 4 hal ini adalah penghambat kita menuju Allah Subhanahu wa taala, yang memang menjadi ujian kita, di mana kita tidak bisa terbebas dari ikatan-ikatan 4 hal ini. Pertama, dunia. Saat ini kita berada di dunia, bukan di akhirat. Betul gak Pak? Bukan di batas antara dunia dan akhirat atau al-barzakh. Kita ada di dunia. Yang kedua adalah makhluk. Kita juga bagian dari makhluk. Sedangkan makhluk di sini konotasinya adalah lebih kepada at-takfiru minan nas. At-takfiru, memperbanyak bergaul dengan manusia. Yang ketiga adalah asyaiton, bahwa syaiton di sini ada 2 bentuk. Yang pertama adalah dari golongan jin, yang kedua adalah dari golongan manusia. Yang ketiga, yang terakhir adalah al-hawa'un nafsiyah. Kita juga tidak bisa terlepas dari hawa nafsu, sebab di dalam diri kita ini penanaman hawa nafsu itu bersifat paten. Orang kalau nggak punya hawa nafsu nggak bisa makan, bener gak? Nggak bisa minum, nggak bisa kawin, tidak doyan terhadap perkara-perkara yang menjadi perindah mata, seperti perhiasan, anak-anak, istri yang cantik, uang yang banyak, jabatan yang mentereng, pakaian-pakaian yang mewah, rumah yang megah, kendaraan-kendaraan yang bagus. Itu semua adalah bagian daripada yang disebut sebagai aqabatul awaiq, yaitu penghambat-penghambat di dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang dibahas pertama oleh Imamul Ghazali adalah ad-dunya. Ahaduhuma ad-dunya, yang pertama adalah ad-dunya wa ma fiha, dan segala yang ada di dalamnya. Segala yang ada di dalamnya, wa daf'uha, dan menolak dunia itu innama huwa bitajarrudi anha wazuhdi fiha. Sesungguhnya hanyalah cara melepas dari dunia itu bukan meninggalkan dunia. Bisa enggak kita pindah ke bulan? Kalaupun bisa pindah ke bulan, tetap dikatakan sebagai ad-dunya, sebab masih di alam musyahadah. Alam musyahadah. Makanya Imam Ghazali menjelaskan tuh dalam Ihya Ulumuddin, alam tuh ada 4. Ada alam musyahadah, ada alam malakut, ada alam jabarut. Ya. Oh, ada 3 ya, alam malakut, jabarut, alam musyahadah, dan alam lahut. Lahut, jabarut, malakut, alam musyahadah. Alam musyahadah ini adalah alam yang tersimbolkan dengan materialistik Pak, seperti ya planet-planet, matahari, bulan, bintang itu terciptakan dari kumpulan-kumpulan materi bendawi, bener gak? Bulan di dalamnya ada bebatuan, ada cairan-cairan, ada gas, matahari.
Maka segala alam yang bisa ditangkap dengan kedua panca indera dalam bentuk mata, penglihatan, itu disebut sebagai alam musyahadah. Maka dunia itu adalah segala sesuatu yang tertangkap dengan alam musyahadah. Wadaf'uha, dan menolak dunia itu bitajarrudi, artinya bebas dari dunia itu adalah az-zuhdi, dengan cara zuhud kepada dunia. Kemarin kita udah bahas tentang masalah ikhlas, bahwa ikhlas adalah ruh daripada amal. Maka amal itu tidak bisa ditinggalkan, baik itu amal yang berhubungan muamalah ataupun mahdoh. Kalau kita belum bisa ikhlas, berarti kita tidak tarkul amal. Cara ikhlas adalah meninggalkan berbagai keinginan selain Allah. Begitu pula dunia. Ketika dunia itu ingin digenggam, maka keinginan manfaat dunia itu dalam rangka menegakkan agama Allah dan memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Jadi nggak bisa tuh kita lepas dari duniawi secara total kecuali dengan cara berzuhud. Wa innama, dan sesungguhnya lazimaka adalah kemestian hadzat tajarrudu, melepaskan diri, wazuhdu, dan zuhud terhadap dunia ini, li amroini, karena ada dua perkara. Ahaduhuma, salah satunya adalah litasqima lakal ibadatu wa taktsura. Dua perkara itu adalah agar engkau dapat litastaqima, menegakkan ibadah, wa taktsura, dan memperbanyak ibadah, ya. Jadi kalau orang yang ada dunia di dalam hatinya, dalam arti at-tama', memang memilikinya ingin banyak, padahal Allah sudah kasih segitu pada hari itu. Tapi dia terus ingin memiliki yang banyak, yang banyak, yang banyak. Padahal yang sedikit saja tidak bisa memberikan manfaat pada ibadahnya, maka pada saat itu dunia membahayakan dirinya. Ada teman saya, murid ngaji saya, murid baca Quran. Dia awalnya manajer suatu perusahaan akikah. Terus dia bertemu circle yang lebih tinggi lagi, Pak. Dia bikin namanya PPPA. PPPA itu pola pertolongan Allah, ya. Jadi semacam seminar-seminar yang pengikutnya itu adalah para pedagang-pedagang dan pembisnis-pembisnis. Nah, akhirnya omsetnya itu naik. Yang ikut seminar itu banyak. Seminar itu mungkin tiketnya sekali masuk 1 juta sampai 1.500.000. Kalau yang ngikut misalnya ada 100 orang per batch, udah berapa itu? Yaitu dalam satu hari, dalam 1 bulan ada 4, berapa dia? Nah, akhirnya dia bikin usaha emas, berubah jadi PT, bikin emas, terus melonjak, ya melonjak, akhirnya pemasukannya itu udah hampir 1 triliun seluruh omsetnya. 1 triliun, di mana yang dulu mungkin rekeningnya awalnya cuma belasan juta, puluhan juta. Tapi nggak lama itu naiknya, angka 1 triliun itu turun lama-lama, turun terus begitu. Nah, kalau dalam ranah syariat, kita bisa meneliti kenapa bisnis ini begini, kenapa turun begitu. Tapi kalau dalam kacamata hakikat, kita bisa melihat kenapa Allah belum mempercayai kita diberikan kekayaan hingga miliaran dan triliun. Itu sebab rohani kita itu nggak mampu menggenggam uang yang sebanyak itu, Pak. Bayangin. Kalau di rekening kita itu tiba-tiba ada uang miliaran, belasan miliaran, puluhan miliaran, ratusan miliar, itu saya yakin kita nggak bisa tidur. Bener nggak? Di pikiran kita itu banyak suara berisik. Perkara-perkara yang terkait dunia. Yang pertama pasti zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Pasti apa? Diseneng, udah uang banyak, punya uang ratusan juta miliar, pasti di otaknya apa? Pertama masalah kawin lagi. Gak cukup tuh bininya 1. Yang kedua, dia bakalan beli tanah di sana, di sini, di sana, di sini. Bayangin, orang punya 1 mobil aja itu pusingnya minta ampun. Tiba-tiba ntar ada masalah di bannya, ada masalah di kelistrikannya, ada masalah di bodinya. Kesenggol motor aja dikit penyok, itu ke bawah tiduran nggak pules. Bener gak? Ini gimana urusan mobil saya ini? Itu 1 banda, apalagi nanti mobilnya 2, 3, 4. Begitu pula istri lecet aja bodinya 1, kepikiran kita. Apalagi istrinya 2, 3, dan 4. Masing-masing punya cabang. Udah, sehingga orang yang menanamkan kecintaan terhadap dunia itu dijamin ibadahnya sedikit.
nggak kuat banyak dia. Kalaupun ibadahnya banyak, itu hanya kerangka yang kosong, nggak ada keikhlasan di dalam dirinya. Makanya orang awam yang dia ibadahnya biasa-biasa saja, tapi nggak ada keinginan terhadap dunia begitu besar, dibandingkan orang yang ahli ibadah, tapi keinginan terhadap dunianya itu kuat, mengakar hebat, itu lebih utama orang yang awam yang ibadahnya biasa-biasa aja. Sebab kenapa? Nih, kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau orang muridin, dia nyentak kayak apa tuh la ilaha illallah, nggak nyentuh batinnya, Pak. Buktinya apa? Kita zikiran udah 30 menit, emang langsung keluar air mata itu? Kan enggak, nangis. Mudahnya nangis itu kan tanda lembutnya hati. Kita kalau zikir, wiridan, sholat, nangis susah di hadapan Allah. Susah. Itu tandanya memang hatinya itu kosah, keras, susah, udah susah. Sebab kenapa? Ketimpaan terhadap dunia yang berlapis-lapis, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, terus begitu. Tapi tidak dengan para waliullah. Makanya para muridin, dia ada dua metode, Pak. Yang pertama, dibebankan wirid-wirid yang banyak, itu dalam rangka menyibukkan lisannya hingga menyentuh pada wilayah kolbunnya. Yang kedua, kalau wiridan udah banyak tidak menyentuh kolbunnya, berarti dia harus memperbanyak tafakkur. Kenapa ibadah saya ini kok nggak ada rasanya? Kapan terakhir kali kita itu tahajud mengeluarkan air mata? Kapan, Pak? Kapan kita itu tahajud ngobrol ke Allah benar-benar segala kesusahan kita ceritakan ke Allah? Kapan terakhir kali di dalam kesendirian kita itu merasa terhibur cukup dengan Allah? Kan perasaan-perasaan itu udah hilang. Bener gak? Kecintaan terhadap apa yang menjadi sifat fitrah manusiawi berupa istri, anak-anak, harta benda, jabatan, itu adalah wilayah-wilayah seorang awamin dan muridin. Tapi kalau dia udah naik menjadi salikun muntahi, orang yang sudah suluk menempuh jalan kepada Allah, dia mulai menyapih. Perasaan butuh terhadap istri itu udah mulai dikurangin. Butuh terhadap anak mulai dikurangin. Butuh terhadap makhluk dikurangin. Butuh terhadap dunia dikurangin. Yang dikurangi adalah perasaannya, bukan aktivitasnya. Maksudnya Bapak tetap dagang, Bapak tetap usaha. Cuman itu hanya menggerakkan badan tanpa menggores kolbun kita terdalam, tanpa menggores keimanan kita. Jadi beda, itu dua hal yang berbeda. Kita bisa melihat perumpamaan ikan di laut, dia di dalam lautan airnya begitu asin, tapi ketika dia dibakar, dagingnya ikut asin kagak? Enggak asin. Makanya disebut ikan asin karena apa? Ya karena dikasih garam yang berlebih kan, diungkep. Enggak secara alami begitu gitu. Nah, kita terhadap dunia, orang beriman, orang muslim pun begitu. Makanya orang kalau imannya udah mulai hidup, ketika dia bergaul dengan ahli dunia itu terasa anyir. Ya, terasa anyir, dia merasa ini bukan komunitas saya. Dia merasa ini bukan kehidupan saya. Maka dikatakan ad-dunya sijnun lil mu'minin. Dunia itu adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Kenapa dikatakan penjara? Sebab di dalamnya adalah huffatul makarihi bisyahawati. Bahwa dunia itu dikelilingi dengan makar-makar syahwat. Ya. Saking kadang sayangnya Allah kepada kita, emang kita nggak dikasih, Pak, jadi miliarder. Kita nggak dikasih jadi bilioner. Kita nggak dikasih aset-aset sebanyak itu, Pak, sebab nggak kuat. Akhirnya agama menyajikan ibadah-ibadah yang ringkas tapi setara dengan dunia dan seisinya. Seperti apa? Salat sunnah qobliyah subuh. Itu kenapa? Agama menyajikan itu agar hati kita ditanemin agnia, kekayaan, dipinjemin sifat kekayaan. Kalau terhadap dunia, Pak, kita harus sombong. Berarti saya tidak cukup apapun, saya tidak membutuhkan apapun dari duniawi ini, kecuali hanya sekedar makan untuk menegakkan ibadah saya. Bukan saya menumpuk-numpuk aset saya, bukan.
Tenang gak Pak hidup? Kalau sekedar nyari cuman buat makan ketemu, tenang gak Pak? Yang bikin kita nggak tenang itu kalau nyari lebihan. Coba lihat pedagang-pedagang yang untung kebutuhan sehari dia 200.000, udah dapat untung bersih 250.000. Ketika hatinya itu bersedih, cuman dapat keuntungan 50.000, ini menandakan dunia udah masuk ke dalam hatinya, udah tomak, sudah tomak. Ini materi-materi begini nggak cocok bagi orang-orang yang mau menjadi pedagang-pedagang sukses, bener gak? Pembisnis sukses, kurang cocok. Makanya kalau terhadap santri, materi-materi tentang duniawi itu jangan terlalu tasawuf banget, ya. Tapi kalau Bapak masih santri apa udah bukan santri? Udah bukan. Udah waktunya materi-materi begini memang harus ditampilkan. Dunia itu berasal dari kata fu'la. Bentuk wazannya fu'la, ya. Fu'la itu menandakan kata benda masdar dalam rangka memberikan sifat kehinaan. Sifat kehinaan. Artinya dunia semenjak pertama diciptakan oleh Allah, semenjak diciptakan oleh Allah, Allah tidak pernah mau menoleh kepada dunia tadi. Pak, yang saya maksud pelarangan terhadap cinta dunia bukan melarang kita jadi orang kaya, bukan. Syariat tidak pernah memerintahkan menjadi orang kaya dan tidak pernah menghina menjadi orang miskin. Tetapi syariat memerintahkan kita ketika bekerja berlakulah jujur, berlakulah adil, berlakulah amanah. Perkara Allah memberikan kita kekayaan atau perbendaharaan duniawi walaupun secuil, itu adalah wilayah Allah. Tugas kita sebagai hamba hanyalah bekerja. Fas'au ila fil ardi, ya. Maka menyebarlah fantasyiru fil ard, menyebarlah ke muka bumi, cuman mencari sebagai syarat penghambaan diri. Adapun hasil adalah wilayah Allah. Jadi dunia itu dikatakan hina sebab tujuan tamliknya, kepemilikannya itu dalam rangka menimbun-nimbun kemewahan dan keinginan untuk bermegah-megah. Tapi kalau keinginan itu untuk membagi-bagi, berlaku sifat yang namanya dermawan mujawad, itu diutamakan. Makanya kalau orang imannya udah benar Pak, bejana hatinya udah khusus, Allah udah kasih kepercayaan kalau dia diberikan harta, maka harta itu bermanfaat untuk umat Islam. Jadi kalau di dalam ilmu tasawuf itu ada pertanyaan kayak begini, Kiai, amalan apa yang membuat bisnis saya bisa lancar? Kiai, amalan apa yang bisa membuat hutang saya bisa lunas? Itu nampaknya rohani yang paling dangkal di dalam thariqat tasawuf tuh pertanyaan begitu Pak. Jadi minta amalan untuk bisnisnya dilancarkan. Ini perkara yang sangat remeh-temeh di dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bagaimana memang kita tinggal di dunia, ya kita butuh dunia. Maka mengambil yang sedikit saja dari apa yang kita butuhkan terhadap duniawi, itu adalah perkara yang diperbolehkan. Namun kalau menumpuk-numpuk hingga melakukan korupsi, kecurangan, manipulasi, laundry money, dan lain sebagainya, itu yang membuat dia jatuh kepada martabat cinta dunia. Nah, jadi kalimat litastaqima lakal ibadatu wa taktsura, bahwa orang kalau udah cinta dunia itu akan kebawa di tengah sholatnya, pasti. Dunia itu akan kebawa di tengah-tengah baca Al-Qur'annya, di tengah-tengah wiridannya, sampai di tengah-tengah mimpinya. Makanya mimpinya orang-orang yang masih cinta duniawi itu mimpinya aneh-aneh. Mimpinya tidak pernah menerima ru'yatul haq, mustahil. Pasti mimpinya ihtilam, yang datangnya dari syaitan, yang datangnya dari kecenderungan hawa nafsu. Fa innar raghbata fid dunya tusgiluka, karena sesungguhnya ar-raghbah, menyukai dunia itu, tusgiluka, akan menyibukkan dirimu. Apanya yang sibuk? Qalbunnya. Walaupun badannya sibuk. Orang kalau badannya sibuk, kalau hatinya ke Allah nggak pengaruh Pak. Setiap dia bergerak bismillah, setiap dia ngetik
di komputernya di kantor, bismillah. Setiap perkara yang menjadi kewajiban duniawinya dia melafadzkan basmalah, sehingga akhirnya itu menjadi ibadah. Berbeda dengan orang yang menjadikan duniawi sebagai tujuannya. Segala sesuatunya itu pasti mencari, dan dia akan tidak peduli apakah ini halal atau haram, itu tidak peduli, tidak peduli. Amma zahiruka, adapun lahiriahmu, zahir kamu, fabit talabi, maka disibukkan dengan mencari duniawi. Wa amma batinuka, adapun batinmu, rohanimu, fabil iradati, maka akan disibukkan dengan keinginan, wa hadithin nafsi, keinginan bisikan-bisikan nafsu, wakilahuma, dan masing-masing keduanya tadi, maksudnya irada dan hadisin nafsi, bisikan hati yang buruk dan bisikan nafsu itu, dan tiap-tiap keduanya yamna'ul ibadah, akan menghalangi engkau dari beribadah. Zahirnya ibadah, batinnya itu maksiat. Zahirnya itu seperti sedang sholat, batinnya itu menolak sholat. Zahirnya itu seperti baca Al-Quran, tapi anyir, tidak ada rasanya baca Al-Quran. Kalau ketemu azab, ayat-ayat azab, tidak mengeluarkan air mata. Kalau ketemu ayat-ayat tentang rahmat dan berita tentang kenikmatan-kenikmatan kampung akhirat, dia tidak memiliki gairah, Pak, untuk ke arah situ begitu. Dan orang yang cinta duniawi itu, Pak, itu kan setapak demi setapak, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Oke, saya yakin nih, yang bisnisnya pada ambruk, yang bisnisnya pada jatuh, tapi dia ibadahnya rajin. Kok bisnisnya pada jatuh? Tuh saya yakin, ketika ibadah bisnisnya itu sedang naik, pasti wilayah-wilayah hatinya itu ingin meraup dunia tuh kuat pada zaman itu, pada waktu dia naik. Ya, makanya Allah cemburu. Allah kan cemburunya lebih daripada seorang suami yang melihat istrinya itu berduaan dengan laki-laki lain, di mana kepala laki-laki lain itu ada di antara dua selangkangan istrinya. Paham gak apa maksudnya? Jadi kalau kita nih pulang ke rumah, buka pintu, tahu-tahu istri kita lagi masukin laki-laki lain, di mana sudah melakukan zina. Posisi kepalanya itu di antara dua selangkangan istri kita. Itu kira-kira kita ngamuk apa ketawa, Pak? Ngamuk. Golok bisa melayang itu. Bukan golok lagi, senapan, ya. Nah, kecemburuan Allah tuh lebih cemburu daripada itu, Pak. Ketika dia cinta kepada seorang hamba, tapi hambanya ini mulai menoleh dunia, dikasih sedikit, tapi kok dia bukan ingat kepadaku, ingat kepada dunianya, dicabut sama Allah, Pak, ke akar-akarnya itu, dikasih susah. Itu tanda berarti Allah cinta sama hamba itu. Dia nggak mau si hamba itu terlalu dalam ke duniawi, baru masuk kulitan ari yang pertama, dicabut sama Allah ke akar-akarnya. Makanya hati-hati, di sini yang punya istri cantik banget, ya, sampai segala-galanya buat istri, bener boleh secara syariat. Tapi secara substantif hakikat itu akan mencederai cinta kita kepada kepada Allah. Sebab istri bagian daripada dunia. Makanya di sini yang punya istri biasa-biasa aja, ya alhamdulillah. Bener gak? Pengen punya istri yang secantik selebgram. Nah, itu dijamin kita akan kekuras tenaga kita, Pak. Sehari harus dapat uang segini demi istri. Demi istri. Coba lihat pejabat-pejabat yang punya simpanan karyawan bank, ya, dia korupsi sekian miliar, itu demi apa? Demi gundiknya. Tahu Pak gundik? Ya, demi simpenannya. Demi perempuan, Pak. Yang kalau dia bedah tuh perempuan cuma daging sama tulang, sama gak? Sama. Kambing, secakep apa kemarin kambing? Pas dia diseset isinya sama gak, Pak? Lah perempuan juga begitu. Pas diseset isinya sama gak? Cuman ukurannya aja beda-beda. Mungkin bini kita udah kendor, yang sono masih kenceng. Masa perkara kendor rame kenceng aja bisa sampai ribut? Perkara kendor rame kenceng aja bisa bikin kita meninggalkan Allah. Tapi kalau istri itu dijadikan kendaraan menuju Allah, sama-sama menuju Allah, saling mengingatkan,
Ya kalau kita lalai sholat diingetin bini, itu alhamdulillah. Anggap tuh teguran Allah melalui lisan istri kita. Ini kadang orang laki masih enak main HP, ya azan udah berkumandang masih pakai celana kolor, dibilangin sama bininya, bang sono ke masjid bang, sholat jamaah. Dia emosi tuh laki, dia marah-marah itu suami. Itu menandakan nanti kalau begitu terus bisa terpisah, Pak. Ya, al khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat. Ya, perempuan yang jahat untuk laki-laki yang jahat. Perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Wat thayyibuna lit thayyibat wat thayyibina lit thayyibat wat thayyibatu lit thayyibin. Ya, laki yang baik untuk perempuan yang baik, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Pasti dipisahin gitu. Pasti dipisahkan. Jadi kalau kita melihat begini ya, kalimat istagil ini disibukkan Allah tuh dan mengkaitkan Allah memiliki sifat pencemburu, Pak. Memang benar. Kalau Allah udah menandai seorang hamba dan dikasih nikmat sedikit demi sedikit dan akhirnya dia lupa nih ke Allah. Atau kadar rezekinya berkurang tuh dicabut, Pak. Pasti dicabut ke akar-akarnya. Makanya mulai tanam ini kita cinta kepada istri sekedarnya aja. Cinta kepada anak kita sekedarnya aja. Sebab kenapa? Nanti nggak bisa membantu pertolongan kita nanti ketika ditanya ma rabbuka, ma kitabuka, ma nabiyuka, nggak bisa itu. Proses adanya amal jariyah setelah pertanyaan fitnah kubur. Ya. Kecuali anak yang sangat soleh, istri yang sangat solihah, begitu. Itu yang membuat dapuran seorang murid mau wiridan sekuat apa, menyentak kayak gimana pun, ya itu enggak setara dengan para wali dan para murabbi, para mursyid yang zikir satu kali. Satu kali dia la ilaha illallah setara mungkin ratusan ribu kali seorang muridin yang di hatinya masih cinta dunia. Makanya murid-murid yang lama lihat dah, ketika dia zikiran udah enggak terlalu nyentak-nyentak, Pak. Terlalu nyentak banget. Kenapa? Karena yang mulai dia sibukkan itu adalah batiniahnya, kecenderungan terhadap duniawinya tadi. Penyakit ustadz sebenarnya kan doyan kawin, bener gak? Ustadz kalau ceramahnya udah banyak, kajiannya udah banyak, setiap kampung pasti punya gacawan. Ya, punya gacawan di sono, punya gacawan. Itu penyakit begitu. Jangan dianggap normal. Secara fikih sah dia doyan kawin 1, 2, 3, 4. Tapi secara ma'rifat, secara hakikat tuh ketercelaan, Pak. Tercelaan. Jarang mursyid yang kamil mukamil istrinya 1, 2, istrinya 2 itu jarang. Pasti satu. Dan jarang mursyid yang kamil mukamil tuh ngerokok, jarang. Ya. Jadi saya temuin tuh banyak ya orang-orang yang sudah khos itu nggak ngelakuin dua hal tadi, poligami dan ngerokok. Ini yang ngerokok lanjutin aja nggak apa-apa ya. Ya, itu kan khusus mursyid. Kalau kita mah muridin ya. Jadi jangan dikejar, belum kekejar begitu. Jadi itu bagian daripada duniawi. Fa innan nafsa wahidatun, karena sesungguhnya nafsu itu ada satu. Wal qalbu wahidun, dan hati itu juga ada satu. Fa idza, maka apabila istaghala, ya, seorang hamba ini tersibukkan bisyai'in dengan sesuatu, in qata'a an diddihi, maka akan terputus salah satu dari kebalikannya. Ini qalbun satu, ini nafsu satu, dunia satu. Kalau qalbun ini mengarah kepada dunia, enggak mungkin qalbun itu juga mengarah kepada yang lain. Al-aqs wad-did, yaitu lawannya seperti Allah. Allah lawannya kan dunia. Akhirat lawannya dunia, ya. Bagaimana mungkin Allah ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi? Enggak mungkin dalam satu rongga dada itu ada dua hati, Pak. Kalau hati udah ke dunia, mustahil ke Allah. Kalau udah hati ke makhluk, mustahil ke Allah. Itu yang 4 tadi adalah hambatan. Kalau qalbun udah ke 4 tadi, dunia, makhluk, setan, hawa nafsu, pasti dia membelakangi Allah.
Jadi dua arah yang berbeda, maksudnya kalimatnya gitu. Fa inna nafsa wahidatun wal qalbu wahidun fa idza istaghala bisayin in qata'a an diddihi. In qata'a maksudnya terputuslah kecenderungan dia terhadap satu tadi. Jadi kalau dia ada condong duniawi, pasti Allah terlalaikan. Pasti begitu. Wa inna mithlad dunya wal akhirati kamatsalid durrataini. Dan perumpamaan dunia dan akhirat itu seperti perumpamaan durratain. Durratain itu dua istri. In ardaita ihdahuma, jika engkau merasa rela berbahagia dengan salah seorangnya, askhattal ukhra, niscaya engkau akan marah dengan niscaya engkau askhatta, tidak menyukai dengan yang lainnya. Tuh, orang kalau punya bini ini dua, Pak. Si A dan si B. Yang si B rata-rata kan umurnya lebih muda apa lebih tua? Lebih muda. Ya, kalau lebih tua syaratnya duitnya harus lebih banyak, itu janda. Itu bener gak? Nah itu tuh ustadz-ustadz materialistik tuh begitu, Pak. Kiai-kiai yang matre, dia nyari yang kedua itu janda tapi kaya. Biar apa? Dia hidupnya enak. Beli rokok ada yang beliin. Janda punya kontrakan 10 pintu. Enak kagak itu? Lagu ceramah tinggal sekedarnya aja. Sedangkan uang rokok udah ada. Dari kontrakan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Begitu. Ketika dia memiliki kecondongan kepada istri pertama, dia akan benci kepada istri yang kedua. Belum lagi kecacatan dari anggota tubuh dari istri 1, 2, 3, dan 4 berbeda-beda. Nanti ada punya sifat apa namanya? Sifat membanding-bandingkan. Ya. Jauh, Pak. Kalau Ustadz Kiai itu ngomong poligami pengen kayak Rasulullah, jauh. Rohaninya nggak ada tai-tainya, Pak, sama Rasulullah. Bohong kalau dia ngomong pengen kayak Rasulullah, nggak nyampe. Kalau mau kayak Rasulullah, sholat dulu dah. Satu aja sunahnya Rasul. Pernah sholat tahajud dari Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf. Nggak berhenti, 1 rakaat. Kalau dia belum kuat kayak begitu, jangan ngikutin sunnah yang bersifat biologis. Masalahnya perintah Rasulullah berpoligami dan beristri banyak, itu perintah langsung dari Allah melalui wahyu. Melalui ilhamul haq. Begitu. Jadi saya agak gergetan kalau kita ngelihat ustadz-ustadz nih setiap ngomong, obrolannya tuh kawin terus, Pak. Coba mendingan kitabnya di screenshot, dipoto, dibedah di grup WA. Ini ngomonginnya kawin lagi. Tuh hati-hati sama guru-guru yang model begitu, ya. Kalau nggak ngomongin kawin, ngomongin isi amplop. Grup antar ustadz. Grup antar ustadz sekecamatan Tambora. Ada grupnya itu. Dibandingin, ntar mau sholat al-abrur isi di sono berapa? Masjid sono isinya berapa dibandingin. Ya. Jadi nggak ada spesialisasi. Ya. Ya, mulai kita menyapi-nyapi circle pergaulan kita. Walaupun kita orang yang ngaji. Kalau isinya udah bercandaan yang sifatnya itu kayak begitu-begitu, itu nggak nambah iman. Nggak nambah iman. Wa innahuma, dan sesungguhnya dunia dan akhirat itu kal masyriqi wal maghrib, seperti arah timur dan barat. Ya, biqadri, dengan seukuran matamilu ila ihdahuma, yang engkau melangkah menuju ke salah satu keduanya. Kalau kita ke masyriq, pasti kita menjauhi maghrib, betul gak? Bisa nggak kita ngebelah dua kita? Kalau kita ke masyriq pasti yang satu ke maghrib. Nggak mungkin, Pak. Ini berdasarkan ayat tadi di dalam Al-Ahzab, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jaufi. Tidak mungkin Allah meletakkan di dalam satu rongga dada hamba itu dua hati, qalbaini, dua hati fi jaufi, dalam satu rongga dada. Nggak mungkin. Sifat adalah seorang hamba itu, karena manusia itu khuliqal insanu min ajal. Ya, sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat tergesa-gesa, min ajal. Ajal itu karena dia ajal itu bi ghairi adalah, dia nggak punya sifat keadilan. Kalau dia udah condong terhadap dunia, tidak mungkin hati yang satunya condong kepada akhirat. Saya ngomongin dunia, motor saya lumayan bagus, rasa-rasanya malu.
Besok-besok saya kesini pakai Supra tahun 2000 aja kali ya. Bener ya? Astrea Grand. Kelihatan kagak itu zuhudnya tuh Pak Daryono? Kelihatan ya? Zuhudnya begitu. Kudunya emang begitu Pak. Ya. Atau saya masyako pakai sepeda kali ya. Berangkat dari jam 3 sore, nyampe sini maghrib. Begitu ya. Itu konteksnya kira-kira cocok kagak itu begitu ya? Nah, jadi memang usia muda itu berbicara tentang zuhud itu belum ketempa, tapi kita sama-sama belajar. Paling tidak kita tahu dulu nih rambu-rambunya, nanti setiap Allah kasih liya beluakum, ya dikasih ujian kita tahu rambunya. Oh ini rambunya begini. Nih lulus apa kagak nih? Kali ini saya nih. Kali aja gitu ada yang dapat warisan kagetan, tahu-taunya nasabnya nyambung ke Megawati, ya. Dapat duit misalnya 1 miliar. Kira-kira di otak pertama Bapak apa kalau dapat duit 1 miliar? Kawin lagi kan? Doh. Atau beli rokok se Indomaret. Iya, buat stok berapa ini gitu ya. Nah, itu mulai di sini antara otak saya nih ilmu begini. Ini rambu-rambunya begitu. Oh, saya udah tahu nih. Tapi kan yang di otak tuh pengetahuan di otak. Tapi kok kolbun saya banyak banget ini berdesiran. Pengen jalan-jalan ke Turki, bener gak? 1 miliar ke Turki dapat Pak, 45 juta. Umroh plus Turki. Pengen jalan-jalan ke Singapura, ke Thailand. Pengen lihat nari perut di Dubai. Ya. Kalau ke Dubai itu katanya kalau umroh plus Dubai, ya, habis umroh selesai kita ke Dubai, kita ngeliat tari perut Pak. Itu cukup 1 miliar. Itu dunia kan, betul nggak? Dunia itu. Berarti dari sini kita bisa lihat dahsyatnya Imam Syafi'i ketika muda dan beliau berdebat dengan Muhammad Syaibani dapat 1000 dinar. Sekarang 1 dinar 5 sampai 6 juta. Katakan 6 miliar. Langsung dikasih ke orang-orang, Pak. Dia cuma nyisain berapa dirham. Berarti 1 dinar itu kan dipecah-pecah berapa dirham kan, gitu kan. Dia cuma ngambil sedikit. Berarti Imam Syafi'i ini walaupun fuqaha, beliau tuh pada hakikatnya juga seorang sufi. Coba Bapak datang ke Prabowo pulang, tiba-tiba dikantongin duit isinya 5 miliar. Bisa gak kayak Imam Syafi'i? Ya. Itu berat Pak. Makanya karena kita belum makrifat ke wilayah situ, nggak diuji di situ. Nggak bakalan diuji. Jadi apa yang kita bayangkan seperti para wali, kenapa saya nggak diuji begitu? Ya Allah tahu kalau kamu diuji kayak begitu, kamu bakalan langsung ambruk. Dikasih yang sedikit-sedikit dulu, yang kecil-kecil dulu. Nah, versi Bapak itu sekarang ujian Bapak nih, saya kan nggak tahu nih ya. Ini kan dari luarannya aja mukanya tenang nih, karena di dalam musola, bener gak? Dan tak kalau udah nyampe rumah lihat, kepalanya udah pusing lagi. Pas dilihat di dalam lemarinya semua bodrek ekstra. Sedikit puyeng minum bodrek, sedikit puyeng minum bodrek. Kan kita nggak tahu Pak. Jangan dibilang, ini masing-masing kepala kita semuanya adalah ujian Pak. Nggak ada orang yang ujiannya lebih berat dari saya, nggak mungkin. Allah ngasih ujian itu berdasarkan takaran keimanannya dia dan keilmuan dia gitu. Kalau yang diuji keuangannya berapa sih diuji? Per bulan saya pengeluaran begini baru diuji berapa gitu. Itu jangan dibandingin sama orang yang lebih besar, sama orang yang lebih kecil begitu. Jadi bukan kita doang Pak, jangan menganggap diri kita sendiri yang lagi diuji nih. Semua orang yang saat ini hidup dan makin condong ibadah kokohnya kepada Allah makin kuat, itu pasti ujiannya makin kuat. Makanya ujian paling kuat itu adalah para rasul, para nabi, para wali, dan orang-orang ulama, orang-orang yang berilmu. Dan ujian yang paling berat sealam semesta siapa? Nabi Muhammad Pak. Emang pernah orang ditinggal jadi yatim, dari kecil udah yatim gak ada, ibunya meninggal, kakeknya meninggal, pamannya meninggal, istrinya lagi dicinta-cintainya meninggal, sehingga disebut tahun huzn, kesedihan. Dihadirkanlah sebuah hiburan dari Allah, Isra Mi'raj, itu buat menghibur baginda Rasulullah. Anaknya semua wafat. Bayangin Pak, ditinggal mati anak, perihnya kayak apa itu batin? Coba, anak Pak, ditinggal anak, sakit gak itu? Sakit, keluar air mata itu bisa berhari-hari begitu. Rasulullah udah ngerasain itu semua, ditimpukin batu, diinjak lehernya, dilemparin tayu onta, dibilang orang gila. Bapak pernah dibilang orang gila? Pas lagi ke masjid nih dibilang orang gila sama anak-anak, pernah gak?
Nggak pernah. Dibilang dukun, dibilang tukang sihir, coba bayangin. Jadi nggak ada yang paling berat. Nah makanya ingat, ujian yang kita saat ini hadapi bukan kita doang Pak yang nemuin ujian tersebut. Orang lain juga punya ujian, orang lain juga punya masalah, begitu. Ya, semuanya diuji, semuanya diuji. Yang nggak punya masalah kerjanya cuma tidur tuh ujian. Buktinya dia tidur bangun badannya pada pegel kagak itu? Pegel-pegel Pak. Lah bingung, abis bangun makan dari mana ini, belum ada nasi bungkus. Ya, ini makan dari mana gitu. Itu ujian. Jadi ujian itu bukan hanya bersifat doikun, sempit, tapi wasi'ah, keluasan, kelapangan juga bagian dari ujian. Wa amma syughluha, adapun kesibukan fi zahiri, dunia terhadap zahir lahiriah kita, faqad ruwina, maka sungguh kami telah diriwayatkan, ruwaina an Abi Dardai, ada riwayat dari Abu Darda radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, annahu qala, bahwasannya dia berkata, zawaltu an ajma'a bainal ibadati wat tijarati, aku berusaha menggabungkan antara ibadah dan dagang. Ya, memang Abu Darda ini sebelum masuk Islam saudagar Pak, pedagang. Ya, ketika dia masuk Islam ingin menggabungkan antara ibadah dan tijarah, falam yajtami'an, maka hal itu keduanya tidak bisa bergabung, tidak bisa disatukan. Fa aqbaltu 'alal ibadati, maka aku fokuskan diriku terhadap ibadah, wa taraktut tijarata, dan aku meninggalkan tijarah, perdagangan. Ini khusus Abu Darda, beda dengan Abdurrahman bin Auf. Lain Pak, emang cetakannya beda-beda. Di sini ada yang bisa gabungin ibadah sama dagang, dagangannya sesibuk apapun dia nggak ninggalin jamaah. Emang cetakannya begitu, kuat. Tapi ada yang sekali dagang kocar kacir, subuh jamaahnya, zuhur jamaahnya, asar jamaahnya, kocar kacir. Nggak pernah lagi megang Quran, baca Quran, ngeliat istri udah kayak kardus doang, nggak pernah dipakai. Saking sibuknya dagang, itu kan ibadah, ya. Lah emang gitu, kalau orang pulang malam nih ngeliat istri kayak ngeliat kardus kan, dilihat doang, oh masih ada itu, ya, dilihat doang begitu. Memang Abu Darda ini seakan dispesialisasikan menjadi perawi hadis, akhirnya tinggal suhbatu ma'ar Rasulillah, bersuhbah, tinggal di ahlu sufah bersama Rasulullah dengan sahabat yang miskin seperti Abu Hurairah. Akhirnya Abu Darda dan Abu Hurairah menjadi dua sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, tapi tidak memberikan sumbangsi dalam bentuk harta benda. Beda dengan Utsman bin Affan yang saat ini banknya masih ada, rekeningnya masih ada, bener gak? Sumurnya Utsman bin Affan masih bermanfaat, hotel Utsman bin Affan masih ada. Abdurrahman bin Auf begitu juga. Nah akhirnya kedua-duanya itu adalah penjurusan. Bapak mau jadi yang mana sekarang? Mau jadi ahli ibadah, ahli ilmu, apa mau jadi ahli tijaroh? Kalau udah Allah tempatin jangan kepenginan, ngerti gak? Udah jadi ahli tijaroh, kepenginan jadi ahli ibadah. Padahal dengan tijarohnya tadi dia bisa memberikan manfaat. Dia punya santri asuhan 100 santri. Dari SMP diasuh sama dia sampai Mahat Ali 6 tahun. Dibiayain tuh sama dia sebulan 1.500.000. Dia mampu 100 orang. Tapi tiba-tiba dia pengen jadi ahli sufi, pengen banyak ngaji. Nah, ini hati-hati, disebut kemarin kita bahas di hikam kedua, disebut sebagai nafsu syahwat yang samar. Disebutnya samar itu. Padahal itu bukan kebaikan tapi seperti kebaikan. Begitu pula yang udah ditempatin jadi ahli ibadah. Kalau saya lihat Pak di sini mukanya ahli ibadah semua ini mah. Bukan ahli pembisnis, ya. Setelannya emang ahli ibadah. Nah, kalau udah ditempatin jadi ahli ibadah, ahli ilmu, jangan kepenginan seperti teman kita yang pembisnis, begitu. Nah, sifat kepenginan inilah yang akhirnya orang gak paham. Dia kepengin ngambil jalur ini, jalur itu. Ya, sebenarnya kalau seperti saya udah bahas ya, seperti Gelora Bung Karno itu kan lingkaran Pak. Ada jalur pintu ono, pintu ini, pintu ini. Loh kalau kita mau menuju
ke Gelora Bung Karno melalui pintu ibadah dan ilmu, udah fokus saja di situ Pak. Ntar sampai ke Allah itu. Ya. Kalau jalurnya melalui pembisnis tijaro dengan syarat dia jawad, dermawan, memberikan amal jariah dengan hartanya, itu terus aja sampai ke Allah. Jangan kalau udah mau nyampe ke Gelora Bung Karno-nya, dia pindah jalur. Wah, dia ngeliat jalur sebelah kayaknya lebih bagus nih, pindah lagi. Akhirnya dia muter aja di situ terus Pak. Muter nggak sampai-sampai ke Allah, nggak sampai-sampai ke stadion utamanya tadi gitu. Jadi udah apa yang Allah tempatin sekarang itu yang terbaik. Tanda-tandanya apa? Allah yang kondisikan kita, itulah kondisi yang terbaik bagi kita saat ini. Ya rencana boleh, tapi kepenginan sampai ke bawah ke ubun-ubun, sampai ke bawah mimpi, itu yang menandakan tercederainya rohani kita. Ini Abu Darda. Jadi siapa di sini yang pengen kayak Abu Darda? Susah Pak Abu Darda, itu nggak pernah makan 3 hari. Tapi bayangin dulunya adalah pedagang sukses, gitu. Pedagang sukses. Bukannya dia nggak bisa dagang, dia mampu dagang Pak. Dan dia orang kaya, awalnya orang kaya. Tapi ketika dia suhbah ma'ar Rasulillah, dia menemui kemanisan, ya, menemui rasa manis. Wa an Umar radhiyallahu anhu annahu qala law kanata mujtami'aini li ahadin ghairi lajtama'ata li lima a'tani Allah subhanahu minal quwwati wal laili. Jikalau dunia dan akhirat dapat berkumpul pada orang selainku, niscaya pasti akan terkumpul keduanya pada diriku. Karena sesuatu yang telah dikaruniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada diriku berupa kekuatan dan kelenturan. Ini terkait Sayyidina Umar bin Khattab. Artinya Umar bin Khattab ini memiliki ruhani yang lebih spesifik daripada Abu Darda. Memang kan urutannya begitu. Sahabat yang ruhaninya paling mendekati Rasulullah ya Abu Bakar. Kata Rasulullah, seandainya aku bisa seperti Musa terhadap Harun, meminta orang menjadi nabi. Nabi Harun kan menjadi nabi atas apa? Atas apa? Atas doanya Nabi Musa, sebab yantaliqu lisani fa arsil ila Harun. Sesungguhnya ketika Allah memerintahkan kepada Musa untuk menemui Fir'aun berdakwah, kata Nabi Musa, yantaliqu lisani, sungguhnya lidahku ini apa? Gagap. Ngomongnya gagap. Sedangkan saudaraku Harun absahu minni, ya, dia lebih fasih daripadaku, fa arsil ma'ahu, maka jadikanlah dia mendampingiku di dalam menemui Fir'aun ya Rob, ya. Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasaw wa kana rasulan nabiyya wa nadainahu min janibit turil aiman wa qarrabnahu najiya, ya. Terus dia meminta kepada Allah agar Musa dijadikan nabi. Nah, seandainya Rasulullah itu bisa meminta seperti itu, pasti memilih Abu Bakar sebagai nabi ke-26. Ya, bukannya Musadek. Siapa lagi tuh yang ngaku-ngaku nabi? Lia Eden, ya. Siapa lagi? Yang kata Ustadz Tile, siapa itu namanya itu? Yang namanya kejawa-jawaan, ya. Itu kan pengakuan sebagai nabi. Maka setelah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Ruhani yang tertinggi kedua di jajaran sahabat adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini, bayangin Pak, Amirul Mukminin, khalifah yang kedua, itu didatangin nama Allah banyak sekali ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Bayangin dari Romawi, perang Yarmouk, seluruhnya dapat Pak. Jubah-jubah yang harganya mahal, pedang-pedang harganya mahal, ada batu permata di situ. Bayangin, itu tidak menyentuh sedikit pun hati Umar bin Khattab. Gak ada yang ditilap satupun Pak. Bahkan anaknya Abdullah bin Umar ketika memiliki peternakan unta yang gemuk-gemuk, itu dipanggil anaknya. Ini dari mana kamu memiliki peternakan unta yang gemuk-gemuk ini? Itu atas usahaku, wahai ayahku, katanya. Karena aku rajin memberikan rumput-rumput. Bukan sebab engkau menggunakan titel sebagai anakku, sebagai anak Amirul Mukminin, engkau mampu mengendalikan orang-orang untuk mengurus untamu agar untamu menjadi gemuk. Tuh bayangin, sampai ke situ waronya Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab maupun dia tijaro ataupun ahli ibadah udah kegarap duanya Pak. Makanya dikatakan di sini, ya, lima a'tani Allah, karena Allah memberitakan kepadaku minal quwwah, kekuatan tadi, kekuatan untuk terhadap dunia tuh nggak goyang.
walail, kelenturan. Jadi dia lentur. Nah, emang berat. Makanya ada orang sebagian yang mengajarkan terus merayu Allah agar Allah memantaskan kita agar dititipkan perbendaharaan. Kalau level wali sama salikin udah nggak begitu, Pak. Kalau salikin sama wali udah nggak peduli Allah menempatkan dia di dalam kemiskinan atau kemelaratan atau kekayaan, keluasan, kelapangan, itu udah nggak peduli. Tapi kalau tauhid-tauhid yang diajarkan di entrepreneur muslim, itu yang diajarkan pasti begitu. Pantaskan diri Anda. Ya, betul nggak? Pantaskan diri Anda di hadapan Allah. Kalau Allah sudah percaya kepada Anda, Allah akan mendatangkan seluruh perbendaharaan langit dan bumi kepada Anda. Nah, ini menandakan keinginan dia untuk jadi orang kaya masih kuat. Kalau mau dibedah nih, batin terdalamnya dibedah, keinginan untuk menjadi orang kaya. Bapak mau jadi orang kaya apa orang susah? Orang kaya. Masalahnya berbanding lurus gak sama kerja kerasnya? Kagak berbanding lurus. Begitu. Doa aja nggak cukup. Ya. Kalau saya pengennya ya cukup, segalanya cukup, buat makan ketemu, ya, buat sekolah anak ketemu, nggak perlu banyak, nggak usah khawatir. Saya termasuk yang mengambil mazhab nggak perlu nabung, Pak. Saya nggak punya tabungan sampai saat ini. Buat apa nabung? Orang yang nabung itu deket sama bakhil, bener gak? 11-12 antara orang hemat dengan orang pelit. 11-12. Kalau orang yang nabung itu, kata siapa itu? Budayawan yang sering ada di ILC TV One, Sujiwo Tejo. Dia bilang orang yang nabung itu sebenarnya orang yang kikir terhadap dirinya sendiri, bahkan tapi berkedok berkedok hemat. Emang susah. Agama kita ini kan agama yang memang mendoktrin dalam bentuk dogma. Dogma tuh ajarannya kuat, Pak. Kehidupan kamu bukan di dunia, kehidupan kamu di akhirat. Kebahagiaan kamu di akhirat. Jadi biarin kamu bersusah-susah di dunia, yang penting di akhirat kamu senang, berlapang-lapang. Ini dogma begini sangat kuat. Sehingga akhirnya terhadap godaan-godaan dunia dia tidak memiliki keinginan. Ya beda dengan beberapa etnis-etnis tertentu yang mengajarkan makan yang penting tadi nasi dengan garam. Yang penting tabungan ada, tabungan masa depan ada. Tapi kalau lihat ayat-ayat wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa, ya. Dan berinfaklah kamu di jalan Allah sebelum kedatangan kematian itu datang kepadamu secara tiba-tiba, ya. Qabli ayyati adakumul maut fayaqul, ketika kemautan itu datang kepada dirinya, kematian itu, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya ya Allah engkau memundurkan diriku bangsa sedetik semenit saja kematianku, maka fa'as sodako, aku akan sodakohkan seluruh hartaku. Berarti di situ ada ajaran, ya, ada ajaran bahwa menyimpan uang itu syaratnya adalah berinfak sodako dahulu selain kepada keluarga, ahlul kurba. Kalau ahlul kurba udah diberikan, infak dulu, Pak, sodako harian. Kalau sodako harian udah, baru nabung, ya. Jadi Umar bin Khattab itu seperti itu karena udah kuat keimanannya. Fa idza kana al haditsu kadzalika fa adirru bil faniyati waqtar salamah wassalama. Maka apabila adanya hadis itu mengatakan seperti itu, maka anggap berbahayalah dunia yang fana itu dan pilihlah keselamatan dan kesejahteraan. Jadi intinya adalah bahwa kecondongan terhadap duniawi itu, Pak, yang dihilangkan, bukan kerja kerasnya. Kerja kerasnya itu wajib. Kerja itu wajib. Pagi Bapak mandi, berangkat ke tempat kerja, buka dagangan, buka toko, itu wajib. Tidak ada hubungan korelasi yang kuat antara zuhud
meninggalkan kecondongan cinta terhadap dunia dengan tidak bekerja, nggak ada hubungan Pak. Jadi jangan menyimbolkan orang yang zuhud itu tidak bekerja, salah. Orang kalau zuhud hanya menyapih pada wilayah perasaan terhadap dunia, ya nggak ada yang istimewa. Jadi kalau Bapak reunian nih, ketemu teman-teman Pak, udah ada yang bawa Pajero, udah ada yang bawa mobil-mobil yang mewah, itu jangan kagetan, ya, jangan kagetan dan jangan minder. Jangan minderan dan jangan kagetan. Diberikan istiqomah bisa sholat sunnah qobliyah subuh. Sebelum muadzin datang, dia udah datang ke masjid. Wah, itu dia udah lebih kaya. Cuman kan kita nggak bisa ngelihat perbendaharaan akhirat tadi. Emang ditutupin, dirahasiain dulu sama Allah. Ya, pahalanya dalam bentuk lebih baik daripada dunia dan akhiratnya dirahasiain. Bentuknya seperti apa begitu. Jadi jangan kagetan ngelihat saudara yang tiba-tiba rezekinya keangkat, naik. Dari situ, dari sifat tidak memiliki keinginan atau ketidakpenginan, itu nggak ada tuh penyakit dengki. Dengki. Kenapa kita bisa dengki sama orang? Karena apa yang kita targetkan tidak tercapai, tapi kok malah tercapai sama orang lain. Kita ngelihat, loh, kok saya nggak bisa nih punya mobil ini? Kok saudara saya punya mobil itu? Wah, dengki pasti, bener nggak? Apa yang kita capai tidak tercapai, tapi tercapai sama orang lain. Apa yang kita inginkan tidak tercapai, tapi keinginan kita itu kok teralihkan oleh orang lain. Udah pasti dengki. Oh, berarti kunci dari benihnya dengki adalah keinginan dan keinginan. Jadi orang yang tidak kepenginan tuh luar biasa. Itu istimewa tuh. Orang yang tidak memiliki kepenginan. Ya. Handphone baru, keluaran baru, pengen. Motor baru, keluaran baru, pengen. Ini pengen, itu pengen. Ini sayang nih yang ngaji nggak ada Gen Z. Semuanya mah generasi udah expired semua. Ya. Jadi emang kalau materi begini Gen Z kan cakep ya. Ini mah udah expired semua, emang hidupnya udah begini aja dah. Emang mau gimana lagi? Tinggal fokus ibadah. Ya Pak, emang fokus ibadah gitu. Tapi ya bilang anak-anak sekarang lihat. Ya, kerja ditegur dikit nggak kuat, ngambek. Ya, saya lebih memilih mengundurkan diri saja Pak. Insya Allah tempat lain masih banyak yang excited ya. Padahal dia nggak kuat, ngadepin susahnya hidup tuh belum kuat gitu ya. Jadi majelis taklim yang cuman diisi orang-orang yang biasa saja, terus wiridannya kuat, haliyah batiniahnya bagus, jamaahnya bagus, itu lebih nggak ada penyakit sombong gitu ya. Itu lebih baik daripada majelis taklim yang di dalamnya itu ada pejabat A, pejabat B, ya, terus pegawai kantor ini, pegawai kantor itu udah pada punya jabatan. Semuanya donatur Pak. Jadi pengen ikut mengatur. Kok di sini kan nggak ada yang kepenginan mengatur kan? Ya karena nggak ada yang jadi donatur, bener. Iya, selain donatur nggak boleh mengatur. Di sini kagak ada yang jadi donatur, makanya kagak pengen ngatur. Nah kalau di masjid-masjid, majelis-majelis yang mewah-mewah itu Pak, semuanya donatur. Jadi pengen ikut ngatur semuanya. Akhirnya ribut begitu. Ya, makanya kesenangan Rasulullah itu bergaul dengan orang-orang miskin. Itu kan bertentangan dengan hukum orang pengen jadi sukses, benar gak? Lalu gimana hidup lu bisa sukses katanya? Bergaul lu aja sama orang miskin. Orang miskin itu tidak bisa memberikan dampak kekuatan kepada kita, mental kita untuk jadi orang sukses, benar gak? Tidak dengan Rasulullah. Rasulullah nggak melihat begitu. Ya, hebatnya Rasulullah itu udah belum makan 7 hari nggak pernah minta sama sahabat Abdurrahman bin Auf Pak. Ya, nggak pernah itu minta begitu. Kalau kita kan kagak ngelihat teman kecil dari kecil sama kita, tiba-tiba dia jadi orang kaya, apa yang terjadi? Begitu Pak. Cobalah, pasti ada spesial yang Allah berikan kepada kita tuh pasti ada. Cuman mungkin basiroh kita ini belum kebuka. Karena kita nggak bisa membedah apa sih yang Allah berikan kepada kita yang tidak diberikan kepada orang. Pasti tuh. I'malu ala makanatikum fa inni amil. Bekerjalah kamu sesuai makanat, gitu kan? I'malu, bekerjalah, beramalah makanatikum. Sesuai makanatnya kita. Makanat itu kan
Dia jamak daripada makan, tempat, tempat-tempatmu. Artinya apa yang sudah aku berikan, jadikan kendaraanmu untuk menuju kepadaku, begitu. Jadi ini baru kulitan pembahasan tentang dunia, karena memang tapi tebel begini ya banyak. Saya pikir cukup udah 1 jam. Insya Allah jika ingin ada yang bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.